Ya, jadi hari ini kami dari kelompok 2 dari Tekno 2 akan mempresentasikan mengenai proyek yang sudah kami buat. Proyek yang kami buat ini berjudul Cool. Cool ini sendiri adalah aplikasi untuk mencari kos secara online sehingga masyarakat atau user ini bisa mencari kos di luar kota ataupun di daerah Pulau Jawa, tetapi tidak harus datang ke tempatnya secara langsung. Next. Jadi problem yang kita temukan itu yang pertama adalah bingung saat memilih kos yang sesuai dengan kebutuhan. Untuk yang kedua, problem yang kedua itu ada ragu dengan review yang ada karena banyak review yang palsu. Dan seperti kita tahu kayak review sekarang itu bisa dibeli. Terus di problem yang ketiga itu sedikitnya informasi yang ada di internet mengenai kos. Jadi informasi ini kadang tidak jelas dan juga belum tentu terpercaya. Next. Oleh karena itu, di aplikasi Cool kami menawarkan yang pertama itu adalah layanan konsultasi. Jadi saat kita kebingungan untuk memilih kos yang mana yang sesuai dengan kita menawarkan layanan jasa konsultasi. Jadi user bisa langsung menghubungi kita, itu nanti bisa langsung klik tombolnya, itu nanti akan dijelasin di prototipe-nya, langsung akan terhubung ke WA dan bisa mengechat kami secara langsung. Dan untuk bagi yang solusi yang kedua ini, kita ini menawarkan review tim yang bisa dipercaya. Jadi maksudnya review tim yang bisa dipercaya ini, nanti kita dari aplikasi Cool ini mempunyai tim review tersendiri yang mengecek langsung kondisi kosnya itu seperti apa. Jadi dari review tim ini sudah pasti bisa dipercaya dan tidak bisa berbohong. Terus untuk solusi yang ketiga ini, di aplikasi Cool kita juga menawarkan pilihan kos yang beragam dengan informasi yang jelas. Jadi user ini tidak kebingungan dengan informasi yang ada, tetapi jika masih ada pertanyaan bisa langsung menghubungi customer service kami. Next. Terus cara kerja dari aplikasi kami itu ya kita harus download dulu aplikasi Cool-nya, terus kita akan register dan login. Setelah itu kita akan mencari kos yang sesuai dengan kebutuhan yang kita mau. Setelah itu kita memilih kos yang diinginkan. Setelah memilih kos dan yakin, kita bisa melanjutkan pembayaran dan kita bisa check-in ke kos yang sudah dipilih. Next. Nah, kompetitor terbesar kita itu untuk saat ini Mami Kos. Terus keunggulan yang kita punya itu, kita yang pertama punya konsultasi yang tadi sudah saya sebutkan itu, jadi nanti customer itu bisa langsung konsultasi ke kita jika kayak mengalami kebingungan atau ragu memilih kos yang mana. Terus kita juga tim kami akan review kos-kos yang ada di aplikasi kami sehingga pasti terpercaya. Next. Dari BMC kita, jadi key partner kita itu Boarding House Owner sama apps owner. Boarding House Owner ini jadi pemilik kos sama apps owner. Setelah itu channelnya nanti untuk kita mempromosikan itu kita pakai paid promote nanti lewat Instagram. Kita juga bakal menyebarkan brosur saat ada edu fair karena target pasar kita itu orang yang berumur 15-30 tahun, jadi masih sebagian besar juga masih ada pelajar. Setelah itu kita juga mempunyai sosial media channel. Terus revenue stream kita itu nanti kita dapat 5% tax dari boarding house owner revenue. Jadi setiap ada user yang melakukan melakukan penyewaan kos itu nanti kita mendapat 5% dari harga yang tertera. Terus kita juga dapat AdSense revenue, jadi kita bakal memungut biaya mungkin sekitar 50 per iklannya yang muncul di aplikasi kami. Terus value proposition yang kita tawarkan itu ada interactive communication, itu jadi kita akan mempunyai komunikasi yang interaktif, jadi kayak saat user mengechat kita juga membalas secara langsung melalui WA. Terus variable boarding selection itu, jadi kita menawarkan banyak pilihan tentang kos-kosan yang ada di Pulau Jawa. Tasat quality itu
bisa dipercaya karena kita juga punya tim review sendiri, dan untuk consultation service kita juga menyediakan tadi yang sudah saya bilang, yaitu jasa konsultasi jika user bingung memilih kos yang mana. Oke, untuk adoption strategi kita itu membuat konten Instagram dan membuat aplikasi. Jadi kita membuat Instagram yang bernama Kos Online. Jadi kita ada kos online sendiri, namanya itu Kos Online 12, dan aplikasi kita lagi sedang dalam pengerjaan. Nah, untuk analisa teknisnya ada Samsung, sahamnya sebesar 21.650.392 jiwa, dan sahamnya 8.010.645 jiwa, SOM-nya 5.046.706 jiwa. Nah, sumber daya manusia yang kita perlukan di sini adalah yaitu customer service, consultation service, tim review, kepala keuangan, dan kepala penjualan, dan tentu saja IT untuk membuat aplikasi kita. Nah, untuk analisa finansialnya, kita dari untuk laporan laba rugi pertama, ya kita akan mengalami kerugian masih mengalami kerugian, jadi belum ada untuk balik modal. Dan laporan laba rugi yang kedua itu kita udah mendapatkan revenue, tapi revenue-nya itu masih sangat kecil, dan di tahun yang ketiga baru revenue-nya akan lebih meningkat daripada yang sebelum-sebelumnya. Dan di sini ada NPV sama IRR-nya, dan IRR di sini kita menawarkan 14,023%. Nah, di sini juga kita ada office, ruko, dan ada nomor telepon, ada website-nya, dan ada Instagram-nya. Oke, jadi dari aplikasi kami kita memiliki login page, tapi sebelum kita login kita harus daftar dulu. Kita tinggal memencet ini. Kita harus menginput email, password, dan passwordnya harus confirm sekali lagi. Jadi contohnya kalau misal saya ngetik email john210@gmail.com, terus password yang kita input itu harus lebih dari 6 huruf. Misal saya ketik WKWK, terus confirm passwordnya WKWK juga, nanti akan muncul tulisan at least 6 karakter. Jadi kita harus minimal 6 huruf. Oke. Terus kalau sudah siap kita mencet register di sini. Jadi nanti akun kita akan kebuat, terus ini john210@gmail.com, passwordnya wkwkwk. Oke, dalam aplikasi kami kita memiliki fitur customer service dan consultation service. Nah, customer service ini kalau kita pencet, kita akan langsung deploy ke WA dengan nomor telepon yang akan menuju ke customer service kita. Terus ada kayak template-nya untuk bertanya, nanti tinggal continue to chat aja agar dapat bertanya-tanya dengan customer service kita. Terus yang kedua itu adalah consultation service, di mana kita dapat menginputkan beberapa detail tentang kos yang kita cari. Misal daerah kos yang kita inginkan yaitu di Jakarta dengan harga sekitar 250.000 dengan fasilitas misalnya mau AC atau yang lain, terus jabatan kita sebagai pelajar atau pekerja dan lain-lain, jadi saya akan masukkan pelajar. Oke, nanti kita akan memencet tombol consultation ini, terus akan ke-deploy ke consultation service kita dengan format ini. Jadi permisi, saya mau berkonsultasi mengenai rekomendasi kos untuk yang tadi pelajar dengan harga kos sekitar 250.000 dan fasilitas AC di daerah Jakarta.